Kesultanan Selako atau Salacau Tunggu Rahayu menggelar acara syukuran dalam rangka memperingati hari jadi Prabu Surawisesa ke-499 serta hari jadi Salacau Tunggu Rahayu ke-472 Minggu 20 September 2020 yang mengambil tempat di Kesultanan Salacau, Kecamatan Pangkonteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ari Haryadi, Kabupaten Tasik melaporkan. alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji dan syukur kita yang saya hormati para tamu undangan dan seluruh jajaran pengagung Kesultanan Salacau Tunggu Rahayu dan seluruh keluarga besar Pajajaran atau seluruh keluarga besar Tatar Galuh Pakuan yang saya banggakan dan yang saya muliakan juga para alim ulama, tokoh terkemuka, aparatkan salam silaturahmi kepada seluruh keluarga besar yang hadir. Dan di hari ini adalah hari yang penuh dengan sejarah, di mana hari ini memperingati dua sejarah besar. Satu, sejarah berdirinya dan dikukuhkannya Sang Hyang Prabu Surawisesa pada tahun 1521 Masehi, yang hari ini tepatnya sudah 499 tahun. Dan makam leluhur kita semua, yaitu Baginda Sri Prabu Surawisesa, beliau bersemayam ada di Desa Karya Bakti, Pasir Manggu. Begitupun kakek nenek moyangnya. Hari ini sesuai sejarah bahwa leluhur kita mengagendakan sejarah, di mana nanti setelah 500 tahun Pajajaran anyar bakal gumelar. Dina wangkid di hari nuka obahkeun ku waktu jeung zaman. Tapi tentu kita tetap menjunjung tinggi hasil musyawarah mufakat leluhur kita NKRI harga mati. Pajajaran anyar di sini dalam rangka mengisi turut serta dalam rangka mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sudah waktu dan sudah saatnya keluarga kita turut serta menghiasi dalam rangka mengisi kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sesa ngabahu denda naik tahta di Galuh Pakuan 1521 Masehi, lalu beliau melakukan perjanjian Padrao di Muara Ciliwung dalam rangka bekerja sama dengan negara-negara Eropa, dan beliau adalah salah satu sosok raja diplomat ulung yang terbaik dilahirkan dari tanah Pajajaran. Karena hanya beliaulah yang mampu meletakkan sejarah dengan menorehkan sejarah, melakukan perjanjian Padrao, kerjasama. Harapan saya sendiri bahwa negara Republik Indonesia termasuk negara-negara semua di dunia setelah Perang Dunia II, bahwa semua negara ini dijamin oleh INA 18. Arti INA 18 ini adalah 18 kerajaan di dunia yang menjamin lahirnya pemerintahan. Harapan saya
dengan saya memperingati ulang tahun ke-499 tahun dari Pajajaran dan 470 tahun dari Kesultanan Selacau ini, mengingatkan kepada seluruh pemerintah, mari kita sama-sama kembali kepada historical fund agar pemerintahan di dunia ini ataupun ekonomi di dunia ini segera kembali pulih. Dan masalah pandemik yang kita hadapi saat ini juga semoga dengan hari ulang tahun ini juga sababiah, kalau istilah secara spiritual, mudah-mudahan ini bisa ditolak bala kan gitu. Nambah di dalam sisi ekonomi, kembali ke tadi bahwa INA 18 sudah menjamin lahirnya tentang jaminan alat tukar. Dalam hal ini adalah proyek Pinik yang sudah dilaksanakan. Kita kembali ke sejarah 197 di mana kapal merapat Armada 7 di Tanjung Benoa Bali dalam rangka penyerahan pertanggungjawaban dan penyerahan kepada pemilik tunggal yaitu Grantor M. Bambang Utomo. Kebetulan beliau ini adalah Ketua Majelis Tinggi di Kesultanan Selako. Beliau sebagai Ketua Raja-Raja dari INA 18 dan beliau sebagai penjamin dan lisensi tentang alat tukar. Harapan saya terutama kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepada seluruh jajaran para tokoh negara, mari kita duduk bersama dalam rangka mengatasi ekonomi yang carut marut di negara kita. Saya berharap manakala semuanya kembali kepada historical fund, membenahi infrastruktur hukum alat tukar negara, insya Allah negara kita akan bardatun taibatun warabun gopur. Dan secara institusi saya berharap kepada pemerintahan baik pun kepada penegak hukum maupun itu TNI Polri dapat menindak seluruh pelaku-pelaku kejahatan konspirasi yang sudah menghancurkan tatanan ekonomi berbangsa dan bernegara. Tentunya kembali masalah negara ini kembali kepada alat tukar yaitu uang rupiah. Jadi saya harapkan dari ulang tahun ini mengingatkan, mari kita selesaikan infrastruktur hukum tentang alat tukar negara agar ekonomi kita ini betul-betul tercapai keadilan, kesejahteraan, dan juga apa yang diinginkan rakyat yang seperti tadi, negara yang bardatun taibatun warabun gopur ini tercapai untuk kita semua. Itu harapan saya. Ya, baik Pak Sultan, kegiatan Harlah ini kebetulan nih dari tamu-tamu kehormatan nih, kebetulan yang sekarang ini udah datang ada calon bupati Tasikmalaya periode 2020-2025 nih, ada Pak Iwan Saputra nih Pak. Iya. Bapak sendiri gimana Pak? Kalau saya secara pribadi, Cagar Budaya Selacau Tunggul Rahayu ini artinya tidak berpihak kepada politik manapun. Tapi kami menghormati dan menghargai seluruh putra-putra terbaik yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dan saya tidak akan kepada masyarakat yang di Selacau tidak akan mengarahkan kepada salah satu, karena pada dasarnya 4 pasang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini semuanya adalah putra-putra terbaik. Jadi saya mendukung karena saya di sini atas nama Cagar Budaya, tentunya atas nama institusi. Siapapun pemerintahan yang duduk nanti kami akan ikuti siapapun mereka. Karena bagi kami di sini kita tidak mengenal satu nama atau personal. Kita bicara institusi. Nah, sekarang calon-calon yang akan datang, karena saya undang semuanya sebagai putra-putra terbaik, yaitu untuk kompetisi ya silahkan. Yang penting saya amanat kepada semua calon tetap melaksanakan satu protokoler kesehatan. Itu kedua juga saya berharap bahwa dengan dengan politik yang akan bergulir dalam rangka pertarungan ini jangan dijadikan satu kancah peperangan, tetapi jadikanlah satu motivasi, karena dalam politik itu kan hanya sebuah permainan. Menentukan pemimpin ini kan permainan. Permainan artinya bukan kita memainkan kepemimpinan dalam pergulatan.